to my channel. Kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video ini aku akan ngebahas satu mata pelajaran dari 10 mata pelajaran homeschooling di video aku yang sebelumnya. Nah, untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang materi practical life dan survival skill. Sebelum aku lanjut jelaskan dan apa aja yang akan diajarkan, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube Bunda Pica. Juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya juga supaya nggak ketinggalan di video-video aku berikutnya. Nah, untuk yang baru bergabung bersama Bunda Pica, sebelumnya Bunda Pica itu memberikan video tentang homeschooling yang Bunda ajarkan kepada anak Bunda, yaitu Pica yang sekarang usianya sudah 3 tahun. Dan di situ Bunda ngebahas tentang homeschooling yang Bunda terapkan di rumah, yaitu dari cara belajarnya, metode pelajarannya, terus waktu dan jadwal belajarnya, dan juga tentang 10 materi yang Bunda ajarkan kepada Pica. Nah, untuk materi practical life dan survival skill ini sebenarnya lebih kayak ke kehidupan sehari-hari, dimana sebenarnya kita nggak butuh buku-buku ataupun alat tulis dalam mengajarkan si kecil, tapi lebih ke kegiatan sehari-hari. Jadi meskipun ini bukan pelajaran yang harus di meja belajar pakai buku dan sebagainya, ini tetap aku masukkan ke dalam materi homeschooling aku. Jadi lebih banyak ke praktek dan belajar sambil bermain gitu ya. Dari materi practical life dan survival skill ini adalah yang pertama adalah membuat si kecil lebih mandiri, tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan juga mandiri. Lalu yang kedua, kita lebih ngebahas ke motoriknya dia, si kecil, motorik kasar maupun motorik halusnya juga, memupuk rasa tanggung jawab juga, dan juga bonding antara si kecil dengan bundanya. Nah, biasanya practical life skill ini dibagi menjadi 4 kelompok gitu. Yang pertama adalah keterampilan motoriknya, development of motor skill. Di sini dimana kita akan mengontrol gerakan meliputi motorik kasar halus yang membuat si kecil itu bergerak. Lalu yang kedua yaitu merawat diri, yaitu self care. Dan yang ketiga peduli lingkungan, care of environment, dan hubungan sosial dan tata krama. Nah, kira-kira materinya apa aja ya? Aku bakalan kasih sedikit-sedikit tentang ide-ide yang akan diajarkan dalam materi practical life dan survival skill ini. Nah, untuk motoriknya yang pertama itu macam-macam ngajarinnya, bisa dengan menggunting, menempel, meronce, menjahit, melipat kertas, juga menyendok, memanjat, mengupas buah, dan juga memotong buah dan sayuran. Nah, ini biasanya jadi kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Misalkan kita bundanya lagi masak di rumah, kita bisa ajak si kecil untuk ikut motong-motong sayuran kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan lagi ngerebus telur, kita bisa minta tolong si kecil ngebantuin kita untuk ngupasin telur rebusnya kayak gitu. Terus kayak menyendok-nyendok, Mam bisa pakai eksperimen aja, pakai praktek aja. Kayak misalkan biasanya kalau di Montessori itu kan kayak bisa transfer air di pipet. Bisa juga dengan menyendok-nyendok misalkan kayak biji-bijian atau beras atau bahan-bahan makanan aja yang ada di dapur. Biasanya kan banyak butiran-butiran kayak kemiri kayak atau ketumbar atau beras ataupun kacang-kacangan. Nah, itu kita bisa kasih si kecil metode bermain untuk mereka menyendok. Sekaligus kita juga bisa memperkenalkan nama-nama benda. Jadi kita bisa kasih tahu ini namanya apa, ini namanya kemiri, ini namanya bawang merah, atau ini namanya beras dan sebagainya. Terus selain itu, selain motorik-motoriknya, Mam, aku juga biasa ngajarin anak aku, selain memperkenalkan juga ya benda-benda di rumah, Mams bisa ngajarin mengenalkan si kecil profesi. Nah, aku juga punya buku tentang profesi. Untuk yang kayak menggunting, menempel, meronce, menjahit, nah itu sebenarnya ada di materi-materi kita pakai buku biasanya nih. Kalau ini kita punya, beli aja buku-buku worksheet, itu tuh banyak banget. Kalau misalkan yang pernah nonton di rekomendasi buku yang aku rekomendasikan untuk anak 3 tahun, di situ aku rekomen banget satu buku worksheet yang bagus banget. Isinya itu paket lengkap. Jadi selain dia belajar tentang menggunting, menempel, meronce, dia juga bisa belajar biologi sekalian, karena di situ ada sortir, mengelompokkan binatang sesuai dengan habitatnya atau dengan kehidupannya atau macam-macam. Pokoknya jadi satu worksheet itu bisa sekaligus belajar beberapa materi gitu. Membuat menu masakan. Nah, sebenarnya sederhana sih, nggak yang perlu kita cari-cari ngapain ya belajar ngajarin anak practical life tuh kayak gimana, tuh nggak perlu. Sebenarnya keseharian kita aja. Terus kayak misalkan hubungan tata krama, sosial tata krama itu kan lebih kayak ke good habit ya. Kayak misalkan kita ngajarin mereka mengucapkan maaf, terima kasih, minta tolong, nah kayak gitu-gitu. Atau misalkan aku ada juga satu buku yang pernah aku unboxing dan review, itu tentang buku good habit. Jadi moms kalau misalkan bingung mau ngajarin anaknya mengajarkan habit yang kayak gimana, inspirasinya bingung gitu kan, biasa kayak gimana ya, mungkin keseharian ada
tapi nggak banyak gitu ya. Sebenarnya lebih kayak ke praktek banget kehidupan yang langsung kita ngejalanin gitu. Tapi kalau misalkan butuh panduan-panduannya itu ada, nanti bisa dicek aja di playlist aku unboxing buku Good Habit. Nah, sebenarnya kayak gini kan kayak minta tolong, itu kan standar ya Mams, itu pasti kita juga udah ajarin mereka dari bayi sebelum mereka belajar 3 tahun pun mungkin kita udah bilang makasih, kayak gitu-gitu. Terus selain itu juga, motoriknya lagi, kayak misalkan praktek hidup sehari-hari, misalnya nih kayak yang udah lepas popok, pasti biasanya kan 3 tahun udah lepas popok ya Mams, udah ngajarin mereka pipis sendiri, ke kamar mandi sendiri, terutama memakaikan baju atau celana ketika dia pipis pakai sendiri, atau mengajarkan mereka memasukkan kancing ke dalam di bajunya, makan sendiri. Nah itu biasanya juga anak aku sebenarnya udah dari kecil juga dia udah aku latih makan sendiri, jadi ketika udah 3 tahun dia udah biasa untuk makan sendiri gitu. Terus yang ketiganya self care, merawat diri, ini ada macam-macam, mungkin dia juga bisa pakai lotionnya sendiri atau minyak telonnya sendiri, atau mungkin dia bisa bantu bundanya pas mandi gosok-gosok badannya sendiri, atau mungkin kita bisa ajarin dia sikat gigi, walaupun tetap kita harus menyikatnya dengan tangan kita, tapi si kecil nggak apa-apa diajarin untuk dia dia yang pertama nyikatin giginya, nanti baru kita bersihin lagi, diulang kayak gitu. Atau juga bisa menyisir sendiri. Jadi banyak banget kan sebenarnya yang udah kita ajarin sehari-hari. Terus udah tuh tadi motorik, hubungan sosial dan tata krama, terus merawat diri atau self care. Yang keempat itu peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini kita bisa ajarin si kecil dengan membantu bundanya, misalkan nyapu atau beres-beres, lap-lap mainan atau beresin mainan, ngelap-ngelapin benda-benda yang ada di rumah, kayak gitu. Terus membuang sampah pada tempatnya, itu juga balik lagi ke good habit yang tadi. Terus memilih-milih sampah mungkin, atau kita bisa kalau misalkan kita punya binatang peliharaan atau ada binatang yang main ke rumah, kita bisa edukasi atau ajarin si kecil caranya mereka memberi atau memberi makan. Bisa juga mencuci piring, atau kalau yang maminya suka nih berkebun atau menanam, kita bisa ajakin si kecil ikut bersama kita menanam atau berkebun. Nah, pokoknya intinya adalah segala aktivitas yang bisa kita lakukan dengan si kecil, kita libatkan aja si kecil ke dalam aktivitas kita. Kecuali nih memang berbahaya, kayak misalkan kita masak, si kecil cukup bantuin ngupasin, atau misalkan motong, tapi tetap kita pantau gitu, tetap kita pandu. Mungkin kalau misalkan kayak harus goreng-goreng di minyak ya, takutnya nyiprat-nyiprat, nah itu berbahaya, itu mendingan nggak usah. Tapi kalau misalkan kayak cuma ngupas bawang, atau bantuin ngebersihin kentang, atau misalnya bersih-bersih rumah yang tidak berbahaya, nah itu kita bisa libatkan apapun gitu. Jangan kayak emak zaman dulu ya Mams, kalau kita zamannya kita kecil kan dikit-dikit kayak mama ini apa ya, kalau misalkan kita banyak tanya atau pengen tahu, biasanya kan orang tua kayak wis lah anak kecil nggak usah tahu gitu kan, atau wis ini urusan anak gede gitu kan. Sebisa mungkin si kecil kita libatkan aja. Kalau memang berbahaya ya kita tinggal kasih tahu, terus kita beri pengetahuan aja, edukasi ke si kecil, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, kita jelasin aja. Ini apa namanya? Ya, boleh di mana aja. Nah, jadi Mam bisa memulai untuk mempraktekkan pelajaran praktik live enaknya hari apa, atau bisa juga setiap hari sebenarnya gitu. Oke, segitu aja informasi yang dapat aku berikan. Semoga bermanfaat untuk Mami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.